Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, Bapak Ibu, mari kita mulai dengan baca doa bersama-sama. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Habibillah. Min dari ila kepada, an tentang, ala di atas, fi di dalam, hatta sehingga, bi dengan, lila bagi, wa dan summa kemudian, fa maka lakin tetapi, bal bahkan, atau atau ada ini lelaki, hadhihi ini perempuan, zalika itu lelaki, tilka itu perempuan, haulai mereka ini, ulaika mereka itu, hahuna di sini, hunalika di sana. Alladzi orang yang lelaki, allati orang yang perempuan, alladzina orang-orang yang, apa yang, man orang yang, qabla sebelum, ba'da sesudah, inda ketika, al-an sekarang, yauma hari, laila malam, sobah pagi, nahar siang, amama di depan, waro'a di belakang, fauqa di atas, tahta di bawah, inda di sisi, baina di antara, haula di sekitar, ma'a bersama. Inna sungguh, innama sungguhnya, anna sungguh, annama sungguhnya, la sungguh, pada sungguh, la sungguh, pada sungguh, in kalau, id ketika, ida apabila, amma adapun, imma ada kala, lama ketika, man barang siapa, la tidak, laisa bukan, lam belum, lan tidak akan, illa kecuali, ghaira selain, tuna tanpa, siwa selain, hal apakah, ayu yang mana, aina di mana, anna dari mana, mata kapan, lima kenapa, kam berapa, kaifa bagaimana. Ya, cukup ya.
Ini kosakata populer. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan mempelajari dan menghafal domir. Domir yang ada domir ada 14. Domir ada 14. Kita akan mempelajari domir jenis yang pertama, yaitu domir yang terpisah atau domir munfasil. Ya, ini adalah asal dari semua domir. Nah, nanti berubah ya ke bentuk yang lainnya tergantung kedudukannya. Nah, kita hafal ini dulu. Nah, ini dari mulai domir. Domir itu kata ganti ya. Dari mulai kata ganti orang ketiga sebelah kanan ada 6. Kemudian untuk orang kedua sebelah tengah ya ada 6 juga, dan terakhir ada orang ketiga ya. Ya, pertama kita hafalkan dulu artinya. Huwa artinya apa? Dia laki-laki. Huma artinya apa? Mereka dua laki-laki. Hum artinya mereka banyak laki-laki. Banyaknya minimal 3. Kemudian hiya, dia perempuan. Huma, mereka dua perempuan. Hunna, mereka perempuan. Ya, perempuan. Lebih dari 3. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Nah, gitu lagunya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Nah, terus untuk orang kedua ada anta, kamu laki-laki, antuma, kamu berdua laki-laki. Antum, kalian banyak laki-laki. Anti, kamu perempuan. Antuma, kamu berdua perempuan. Antunna, kalian perempuan. Kemudian ana, orang ke satu, ana, saya, nahnu, kami. Oke, dari awal. Huwa, huma, hum, iya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Sudah hafal? Insyaallah. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Ya, silakan yang sudah hafal. Coba saya. Ya, Bu Eli silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antum, anti, antuna, antuna, ana, nahnu, ana, nahnu. Ya, Di bagus. sini nggak ada. Yang lain Di silakan. layarnya udah nggak ada. Huwa,
Silakan. Ya, coba Pak Ya, Ustadz. Pak Nasruddin, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa huma hum iyahuma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu Bagus. ana nahnu. Ya, yang lain silakan. Ahmad. Silakan Pak Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa huma hum iyahuma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu Iya, ana nahnu. bagus. Ada yang lain? Silakan. Ya, coba Ustaz, Bu Yusra Ustaz. Silakan Bu Yusra. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huma hum iyahuma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Iya, bagus. Oke, selanjutnya kita beralih ke domir kepemilikan. Domir kepemilikan. Nah, ini kalau domirnya atau kata gantinya bersambung dengan kata benda. Ini namanya domir muttasil. Kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum. Kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna. Kitabuka, kitabukuma, kitabukum. Kitabuki, kitabukuma, kitabukunna. Kitabi, kitabuna. Kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum. Kitabuha, kitabuhunna, kitabuhuma, kitabuhunna. Kitabuka, kitabukuma, kitabukum. Kitabuki, kitabukuma, kitabukunna. Kitabi, kitabuna. Ya, bersama-sama. 1, 2, 3. Kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum. Kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna. Kitabuka, kitabuhuma, kitabuhum. Kitabuka, kitabukuma, kitabukunna. Kitabi, kitabuna. Ya, perhatikan di sini hu asalnya huwa. Kalau disambung jadi hu, kitabuhu. Huma tetap asalnya huma, tetap huma. Cuma dia posisinya di belakang gitu ya. Terus selanjutnya hum, tetap hum. Artinya mereka laki-laki. Ha asalnya apa? Asalnya hiya. Iya. Ya, Iya. hiya. Jadi ha, kitabuha, kitab dia perempuan. Huma, tetap asalnya huma. Hunna juga sama, tetap asalnya hunna, mereka perempuan. Kitab mereka perempuan. Kitabuki, kita buka kitab kamu laki-laki. Asalnya apa? Asalnya apa? Anta. Kitabukuma, kitab kamu dua, kamu berdua. Asalnya antuma. Antum. Kitabukum, asal artinya kitab Antum. kalian. Antum. Asalnya antum. Kitabuki, asalnya apa? Anti. Anti. Kitabukuma, kuma asalnya
Antuma. Antuma. Kitabukunna. Kunna asalnya apa? Antuna. Antunna. Antunna. Oke. Ya. Kitabi. Asalnya apa? Ana. Asalnya Ana. ya. Ana. Ana. Ya itu ana. Kitabuna. Kitab kami. Nahnu. Asalnya Nahnu. nahnu. Oke, bersama-sama. Kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum. Kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna. Kitabuka, kitabukuma, kitabukum. Kitabukuma, kitabukunna. Kitabi, kitabuna. Ya, silakan. Yang belum, ayo. Pak Rapei mana nih? Pak Samsul. Silakan. Yang belum. Yo, Pak Samsul. Apa Pak Muhammad? Apa? Suaranya tidak jelas. Pak Muhammad, suaranya tidak jelas. Silakan Pak Samsul. Pak Rapei, silakan. Suaranya kecil Pak Rapei. Iya. Ya, Pak. Kecil ya? Ya, coba. Mana volumenya? Udah nggak apa-apa, segitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabuhum. Dobirnya mana nih tadi? Ini hafalan. Kitabuhuma, kitabuhum, kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna. Terus? Kitabuka, kitabukuma, kitabukum, kitabi, kitab. Anti kitabi ya? Kitabuki. Kitabuki, kitabukum, kitabukun, kitabukuma, kitabukunna, kitabuna, kitabna. Kitabi. Kitabna apa kitabna? Oh, kitabi. Kitabuna. Kitabi, kitabuna. Iya, bagus. Yang lain silakan. Ayo. Yang sudah boleh lagi. Saya coba Pak Ustadz. Ya, silakan Pak Nasruddin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum. Kitabuha, kitabuhuma, kitabukunna. Kitabuka, kitabukuma, kitabukum. Kitabuki, kitabukuma, kitabukunna. Kitabi, kitabuna. Iya, bagus. Ahmad. Ya, silakan Pak Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum. Kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna. Kitabuka, kitabukuma, kitabukum. Kitabuki, kitabukuma, kitabukunna. Kitabi, kitabuna.
Iya, bagus. Oke, selanjutnya domir objek. Bapak Ibu, domir objek ini hampir sama seperti domir kepemilikan. Bedanya pada saya. Pada domir saya. Oh ya. Oke, lagunya Dorobahu, dorobahu, ma dorobahum. Dorobaha, dorobahu, ma dorobahunna. Dorobaka, dorobaku, ma dorobakum. Dorobaki, dorobaku, ma dorobakunna. Dorobani, dorobana. Darabahu, darabahu, ma darabahum. Darabaha, darabahu, ma darabahunna. Darabaka, darabaku, ma darabakum. Darabaki, darabaku, ma darabakunna. Darabani, darabana. Oke, bersama-sama. 1, 2, 3. Darabahu, darabahu, ma darabahum. Darabaha, darabahu, ma darabahunna. Darabaki, darabaka, darabaku, ma darabakum. Darabaki, darabaku, ma darabakunna. Darabani, darabana. Dorobana kok tulisannya dorobana di sini ya? Ya, dorobana banyak fathah. Ya, Dorobana. dorobana, Astagfirullah. Dorobani ini. dorobani itu mesti. Yang benar dorobani bukan dorobana. Dorobani, dorobana. Oke. Sama-sama. 1, 2, 3. Dorobahu, dorobahu, ma dorobahum. Dorobaha, dorobahu, ma dorobahunna. Dorobaka, dorobaku, ma dorobakum. Dorobaki, dorobaku, ma dorobakunna. Dorobani, dorobana. Ya, silakan. Yang belum. Ya, yang belum ditunjuk aja ya. Bu Neneng mana nih? Neneng belum siap. Siap. Baru keluar dari isoman belanja. Bu Abdul Hamid. Ayo Pak Abdul Hamid. Bismillahirrahmanirrahim. Dorobahu, dorobahu, ma dorobahum. Dorobaha, dorobahu, ma dorobahum. Dorobaka, dorobatu, ma dorobakum. Dorobaki. Dorobani, dorobahu. Dorobani, dorobahuma. Dorobakuma. Dorobani, dorobna. Dorobana. Iya. Pak Ustadz, wah ini baru datang habis ini OTW ke rumah sakit nih. Masya Allah. Antar istri. Iya. Siap. Ya. Silakan yang lain. Coba saya Ustadz. Top. Pak Samsul. Ya, mencoba, silakan. Doroba. Bukan ini. Tadi domir objek. Ini dorobahu, dorobahuma.
Dorobahu, dorobahuma, dorobahum. Dorobaha, dorobahuma, dorobahunna. Dorobaka, dorobakuma, dorobakum. Dorobaki, dorobakuma, dorobakunna. Masih dorobani, dorobana. Ya, dorobani, dorobana. Ya. Dorobahu artinya apa? Memukul dia. Memukul dia. laki-laki. Dorobahuma Memukul Memukul mereka. mereka. laki. mereka. Dorobahum Memukul mereka. Dorobaha Memukul dia. Memukul dia perempuan. Dorobahuma Memukul mereka. Mereka dua Iya, perempuan. Dorobahunna Memukul mereka perempuan. Mereka perempuan. Dorobaka Memukul kamu. kamu Memukul laki-laki. kamu, laki. Dorobakuma Memukul Kamu berdua. dua. Dorobakum memukul kalian. kalian Kalian. laki-laki. Dorobaki Memukul kamu perempuan. Kamu perempuan. Dorobakuma Memukul kalian Kamu berdua perempuan. kamu Berdua. berdua. Dorobakunna memukul mereka ya. kalian perempuan. perempuan. Kalian Dorobani memukul saya. saya. dorobana. Memukul kami. Oke, bagus. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum? Oke. Kalau belum bisa Apa, ditambah. Ustaz? Boleh tanya, Ustaz? Apa nih? Silakan, Pak. Ini doroba, asalnya kan doroba ya, Ustaz ya? Tadi Ya. dorobahu. Mm-mm. Itu kalau dorobahu, fi'il madi atau memukul saja? Artinya memukul dia gitu. Oh iya, mengandung fi'il madi. Jadi Mengandung fi'il sudah madi ya? sudah Telah memukul dia begitu ya? Iya. Ah, iya. Mm-mm. Iya. Telah Iya. memukul dia. Gitu. Ya, baik. Lanjut, tambah. Kalau dia, enggak. Ustaz, dia memukul sama memukul dia bedanya Beda. gimana? Kalau dia memukul kan dianya subjek. Kalau Ya. mukul dia, dianya objek. Ya. Nah ini nih, kalau ini subjek atau pelaku. Doroba, doroba, dorobu. Nih, doroba artinya dia sudah memukul. Kalau tidak ada tambahan, berarti domirnya adalah dia. Dia laki-laki ya. Berarti subjeknya dia laki-laki. Kalau ada tambahan alif, doroba, berarti domirnya huma. Huma, berarti mereka dua. Kalau ada tambahan wawu alif, berarti domirnya, subjeknya mereka. Mereka laki-laki, dorobu. Kalau ada tambahan tak, sukun, berarti domirnya hiya, dia perempuan. Hiya, dia perempuan. Kalau dorobata, domirnya huma, mereka dua perempuan. Kalau dorobena, hunna, mereka perempuan. Kalau dorobti, anti. Dorobti, anti. Kok dorobti sih? Dorobta, maaf. Ini salah, harusnya tak, bukan ti. Ya, karena laki-laki, anta. Kalau perempuan baru nanti dorobti. Ya, dorobti. Kamu laki-laki telah memukul. Dorobtuma. Berarti apa? Antuma. Kamu dua laki-laki. Antum. Dorobtum. Berarti antum. Kalian laki-laki. Dorobeti. Kamu perempuan. Dorobtuma. Kalian dua. Dorobetunna. Kalian Tunna. Tunna. Antunna.
Kalian Kalian perempuan. Dorobatu. Perempuan. Anak. Saya. Dorobena. Kami. Kami. Oke. Kita hafalkan. Doroban, Doroban, dorobu. Doroban, dorobata, dorobena. Dorobta, dorobtum. Dorobti, dorobtuma, dorobtuna. Dorobtu, dorobna. Doroban, doroban, dorobu. Dorobat, dorobata, dorobna. Dorobta, dorobtuma, dorobtum. Dorobti, dorobtuma, dorobtuna. Dorobtu, dorobna. Oke, bersama-sama. Doroban, doroban, dorobu. Doroban, dorobata, dorobena. Dorobta, dorobtuma, dorobtum. Dorobti, dorobtuma, dorobtuna. Dorobtu, dorobena. Doroba, doroba, dorobu. Dorobat, dorobata, dorobena. Dorobta, dorobtuma, dorobtum. Dorobti, dorobtuma, dorobtuna. Dorobtu, dorobena. Oke. Silakan yang sudah hafal. Ya, Bu. boleh. Pindah lagi. Ayo silakan. Ahmad ya, boleh ya. Ya, Pak Ahmad silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Doroba, doroba, dorobu. Dorobat, dorobata, dorobna. Dorobta, dorobtuma, dorobtum. Dorobti, dorobtuma, dorobtunna. Dorobtu, dorobna. Iya, bagus. Eh. Keren. Silakan yang lain. Para PI. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Doroba, doroba, dorobu. Dorobat, dorobata, Nah, apa ya? dorobana. Dorobat, dorobata, dorobana. Dorobak. Dorobta. Dorobta, dorobtuma, dorobtum. Dorobti, dorobtuma, dorobtuna. Dorobtu, dorobna. Iya. Dorobna. Bagus. Dorobtu, dorobana. Nah, Ada lagi? Silakan. Satu lagi. coba Pak. Insyaallah. Pak Muhammad, Pak, apa? Suaranya nggak jelas ya. Sinyalnya. Ya, silakan Pak Nasruddin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Doroba, doroba, dorobu. Dorobat, dorobata, dorobna. Dorobta, dorobtuma, dorobtum. Dorobti, dorobtuma, dorobtunna. Dorobtu, dorobna. Iya, bagus. Oke, selanjutnya ini domir pelaku juga, tapi kata kerjanya pasif atau majhul.
Ya, tadi kan doroba, artinya telah memukul. Kalau ini duriba, ya, UI, polanya UI, artinya telah dipukul. Nah, duriba telah dipukul. Dia telah dipukul. Kalau duriba, karena tidak ada tambahan, berarti dia yang dipukul. Objeknya. Duriba, duriba, duribu. Duribat, duribata, duribana. Duribta, duribtuma, duribtum. Duribti, duribtuma, duribatuna. Duribtum, duribana. Duriba, duriba, duribu. Duribat, duribata, duribana. Duribta, duribtuma, duribtum. Duribti, duribtuma, duribatuna. Duribtun, duribana. Oke, sama-sama. 1, 2, 3. Duriba, 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 duribu. Duribat, Duribata, Duribana. Duribta, duribtuma, duribtum. Duribti, duribtuma, duribatuna. Duribtun, duribana. Lagi. Duriba, duriba, duribu. Duriba, duribata, duribana. Duribta, duribtuma, duribtum. Duribti, duribtuma, duribatuna. Duribtun, duribana. Ya, silakan yang sudah hafal. Di atasnya apa duriba? Silakan. Ahmad. Ahmad, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Duriba, duriba, duribu. Duribat, duribtuma, duribna. Duribat, duribata, duribna. Enggak, duribtuma Tat. Duribat, duribtuna. Ganti sih itunya. Lahir. Duribtuma, duribtum. Duribti, duribtuma, duribtunna. Duribtu, duribna. Ya, bagus. Silakan yang lain. Ayo. Duriba, duribu. Duribat, tadrib. Hilang lagi. Hilang lagi. Bukan itu. Ya makanya kagak Ustaz hilang yang tadi bacaannya. Bukan ini, Bu. Oh, ya, bukan ya? Dihafal, bukan dibaca. Apa ya? Iya, Ah. belum apa berarti. Bukan dibaca tapi dihafal. Duriba, duriba, duribu. Duribat, duribata, duribana. Duribta, duribtuma, duribtum. Duribti, duribtuma, duribatuna. Duribtun, duribana. Oke, cukup ya. Ini untuk apa? Simulasi dulu. Nanti berikutnya kita ulang-ulang. Insya Allah setiap awal pertemuan kita ulang lagi. Kita jadikan lagu wajib. Biar nanti hafal. Ini Afan Ustaz bertanya, Mm. ini untuk setiap kalimat ada 14 tasrif Betul. ya, Iya, betul. bentuk. Untuk Karena- setiap kalimat. Ini kan contohnya doroba. Iya, Kalau ada misalnya kataba sama, kataba atau nasoro. sama. Semuanya nanti bisa dikayak giniin. Iya, maksudnya gitu. Semuanya bisa kayak giniin. Sama mama mau kataba ya. Kataba. Nah, ini. Kataba, katabu. Ya, Katabat, kataba. katabata, katabna, Iya. katabta, katabtuma, katabtum, Iya. katabtuna. Ya, betul. Sama kayak gitu ya. Betul.
digituin semua. Ya. Nanti kalau mau ini juga bisa. Kutiba, kutiba, kutibu. Kutibat, kutibata, kutibana. Kutibta, kutibtuma, kutibtum. Kutibti, kutibtuma, kutibtunna. Kutibtu, kutibna. Tuh. Nah, ini masih fi'il mudhari belum, nanti insya Allah kalau yang fi'il mudhari. Oke. Ustaz, mau tanya dong. Ya, silakan. Itu yang antumanya yang perempuan itu pakai alif belakangnya ya? Ya, sama. Perempuan sama laki sama. Pakai alif. Pakai alif. Syukran Pak Ustaz. Ya. Oke, sekarang kita akan baca latihan membaca kata. Kemarin kita sampai mana? Babu Toharo. Ini dulu. Latihan membaca kata. Fi'il sudah ya. Oke. Kita akan belajar tentang mana tadi? Ini. Tentang apa? Tentang kata sudah, sekarang tentang kalimat Bapak Ibu semuanya. Tentang kalimat. Oke. Boleh nanya sebelum terus, Ustaz? Ya, silakan, Pak. Itu bedanya kata dengan kalimat apa, Ustaz? Kalau kata itu susunan huruf menjadi kata. Kalau kalimat kan susunan kata menjadi kalimat. Ya. Oh, jadi kalimat itu terdiri dari beberapa kata ya? Iya, betul. Minimal 2. Yeah. Kalau kalimat minimal 2 kata. Kalau kata itu kan tersusun dari huruf. Contohnya kata huwa kan ha dan wawu. Huwa, ha dan wawu menjadi huwa artinya dia laki-laki. Oke. Nah, kita masuk ke pembahasan tentang kalimat. Kemarin kan bahas tentang kata ya, kata terus. Dari mulai isim, kemudian fi'il, kemudian huruf. Ya, ada huruf jar, ada huruf atof dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke kalimat. Kalimat ini dalam bahasa Arab yang dimaksud adalah kalimat yang sempurna, kalimat yang sempurna. Ada nazomnya. Macam kalimat ada 2. Kalimat ismiyah, kalimat fi'liyah. Kalimat ismiyah mubtada khobar. Kalimat fi'liyah fi'il fa'il. Zaidun talibun, Zaid siswa. Zaidun mubtada, talibun khabar. Ja'a Zaidun, Zaid datang. Ja'a fi'il, Zaidun fa'il. Ya. Macam kalimat ada 2. Kalimat ismiyah, kalimat fi'liyah. Kalimat ismiyah mubtada khobar. Kalimat fi'liyah fi'il fa'il. Zaidun talibun, Zaid siswa.
Zaidun mubtada, talibun khabar. Ja'a Zaidun, Zaid datang. Ja'a fi'il, Zaidun fa'il. Oke. Dalam bahasa Arab itu kalimat ada dua macam. Ada kalimat ismiyah, ada kalimat fi'liyah. Ismiyah dan fi'liyah. Kalimat ismiyah itu kalimat yang didahului dengan isim atau kata benda. Susunannya adalah mubtada plus khobar. Ya. Mubtada plus khobar. Contohnya Zaidun talibun. Zaid adalah siswa. Zaidun talibun. Zaid adalah siswa. Allahu ghafurun. Allah adalah maha pengampun. Ghafur itu maha pengampun. Allahu ghafurun. At-talibu mahirun. Siswa itu mahir. Siswa itu mahir. Hada talibun. Ini adalah siswa atau seorang siswa. Nah, ini semuanya kalimat ismiyah. Kalimat ismiyah. Kalimat yang diawali dengan isim. Susunannya adalah mubtada khobar. Ya, mubtada khobar. Kalau dalam bahasa Indonesia itu subjek plus predikat. Subjek plus predikat. Nah, jenis kalimat kedua ada kalimat fi'liyah. Kalimat yang didahului dengan fi'il. Ya. Susunannya adalah fi'il fa'il. Fi'il plus fa'il. Contohnya Ja'a Zaidun. Ja'a telah datang. Siapa yang datang? Zaidun. Fa'alif itu fa'il. Zaidun Zaid. Ya. Qala telah berkata. Siapa? Allahu. Allah. Allah yang berkata. Ja'at telah datang. Siapa? Hindun. Ya, Hindun. Hindun. Qalat at-talibatu. Qalat telah berkata. Siapa? At-talibatu. Siswi. Ya, siswi perempuan. Jadi ini adalah semuanya kalimat fi'liyah yang diawali dengan fi'il. Susunannya adalah fi'il fa'il. Nah, fi'il dan fa'il tidak bisa berpisah, selalu bersama. Kalau ada fi'il pasti ada fa'il. Mubtada dan khobar juga sama, selalu bersama, tidak akan pernah berpisah. Tidak akan pernah mubtada doang khobarnya nggak ada, atau sebaliknya khobar doang mubtadanya nggak ada. Nah, nggak mungkin. Pasti kalau ada khobar pasti ada mubtada. Kalau ada mubtada pasti ada khobar. Setiap ada fiil pasti ada fa'il. Itu ya. Setiap ada fa'il pasti ada fiilnya. Gitu. Kadang ngumpet, Tat. Hah? Barang ngumpet kadang-kadang. Tapi tetap ada kan? Ada ya, tapi dicari ngumpet. Ya. Nah, sekarang kita bahas tentang mubtada. Apa itu mubtada? Mubtada adalah isim ma'rifat di awal kalimat, i'rabnya rafa. Zaidun talibun, Zaid siswa. Zaidun mubtada, akhirnya dhammah. Nah, mubtada itu apa definisinya? Adalah isim ma'rifat. Isim yang sudah tertentu objeknya. Isim ma'rifat ya. Biasanya itu awalannya al atau sebagai nama. Ya, isim ma'rifat sudah pernah kita pelajari ya. Isim ma'rifat. Yaitu isim yang sudah tertentu. Macam-macam isim ma'rifat, ciri-cirinya pertama awalannya al. Atau kalau tidak nama sebagai nama. Atau isim isyarah itu juga termasuk isim ma'rifat. Kata tunjuk, hadza, hadhihi.
Atau isim domir juga termasuk isim ma'rifat. Contoh di kalimat ini adalah Zaidun Tolibun. Tolibun. Berarti isim ma'rifatnya mana? Zaidun ya. Nama orang. Nah, definisi mubtada pertama harus berupa apa? Isim ma'rifat. Kedua di awal kalimat. Ya. Kalau ada isim di awal kalimat ini kemungkinan besar adalah mubtada di awal kalimat. Ketiga, i'rabnya rofa. I'rab itu apa? Tanda akhir atau harokat akhir. Ya. Harokat akhirnya doma. Rofa ini cenderung doma. Contoh Zaidun. Tolibun. Zaid adalah siswa. Mubtadanya mana? Zaidun ini. Zaidun mubtada. Akhirnya apa? Doma. Karena rofa doma. Zaidun tolibun. Zaidun adapun Zaid. Tolibun adalah siswa. Ini kalau memaknai kitab itu biasanya ada kodenya ya. Kodenya itu kalau ada mim itu mubtada. Adapun ya Zaidun, adapun Zaid, Tolibun adalah, kalau adalah berarti khobar. Tandanya kho kecil begini. Kalau mim berarti mubtada. Zaidun adapun Zaid, Tolibun adalah khobar. Mubtadanya mana? Zaidun. Khobarnya mana? Tolibun. Dan mubtada harus dhammah akhirnya. Ya. Pantesan di kitab kuning abinya penuh coretan. Iya. Allahu ghafurun. Allahu adapun Allah ghafurun adalah maha pengampun. Ya, berarti Allah sebagai apa? Mubtada. Akhirnya apa? Dhamma. Bagus. Aduh, apa? At-talibu mahirun. Ya, siswa itu adalah mahir. Siswa itu adalah mahir. Siswa itu atau libu adapun siswa itu mahirun adalah mahir. Hadza talibun. Hadza adapun ini talibun adalah siswa. Kok itu ada kan istrinya domah Ustaz. Kecuali kalau isim mabni. Kalau isim mabni dia itu tidak ada tanda tidak ada tanda i'rabnya. Tapi dia itu kedudukannya sebagai mubtada. Nah, jadi yang pakai doma itu yang isim mu'rab saja. Yang isim mu'rab. Kalau isim mabni tidak ada. Tapi dia boleh menjadi mubtada. Huwa adapun dia tolibun adalah siswa. Berarti huwa sebagai apa? Mubtada. Jadi apa namanya tadi? Kedudukannya sebagai mabni, isim mabni. Isim mabni ya. Isim mabni. Isim mabni itu diantaranya isim domir, isim isyarah, isim mausul. Itu 3 itu isim mabni semua. Ada pertanyaan? Lanjut dulu. Oke. Ada suara-suara ini ya. Aduh, sakit. Suara apa nih? Kayaknya itu apa? Oke. Selanjutnya adalah khobar. Khobar itu apa? Khobar adalah menerangkan kepada mubtada i'rabnya rafa.
Zaidun talibun, Zaid siswa, talibun khobar, akhirnya dhamma. Itu. Jadi khobar itu predikat ya. Predikat itu adalah yang menerangkan kepada mubtada. Ya, jadi menjelaskan mubtada. Itu tugasnya predikat. Ya, kalau kita cuma menyebutkan mubtada saja, maka sebuah kalimat belum berdiri sendiri. Belum lengkap, belum sempurna. Harus ada khobar. Ya. Kalau kita nyebutin Zaidun, terus diem. Nah, ini belum menjadi kalimat. Harus Zaidun ngapain Zaidun? Ngapain Zaid? Kenapa Zaid? Ada apa dengan Zaid? Nah, itu kan timbul pertanyaan. Zaidun mahirun. Ah, berarti ada berita bahwa Zaid adalah mahir atau pintar. Nah, jadi khobar adalah menerangkan ya kepada mubtada, i'rabnya sama yaitu rofa. I'rabnya rofa. Contohnya Zaidun talibun. Zaid adapun Zaid, talibun adalah khobar. Ingat-ingat kalau khobar itu adalah. Nih, kalau sedang memahami kitab itu talibun khobar. Akhirnya apa? Dhammah juga. Sama seperti mubtada. Ya. Kalau berupa isim mu'rab maka nanti akhirnya dhammah. Contohnya Zaidun talibun. Nah, ada contoh-contoh khobar yang lain yang bukan berupa isim mu'rab. Contohnya di sini Zaidun fil baiti. Nah, ini bukan termasuk isim mu'rab ini. Tapi dia juga boleh menjadi khobar. Zaidun adapun Zaid fil baiti adalah di dalam rumah. Di dalam rumah itu sebagai khobarnya. Fil baiti. Ya. Zaidun amamal baiti. Zaidun adapun Zaid amamal baiti adalah di depan rumah. Ini yang lagi di bengkel siapa nih? Kayak panas Rudin kayak. Oke, di mute dulu yang lagi di bengkel, di mute dulu biar tidak berisik. Zaidun amamal baiti. Berarti khobarnya mana? Khobarnya amamal baiti. Amamal baiti. Zaidun abuhu tabibun. Zaidun abuhu tabibun. Adapun Zaid, abuhu bapaknya adalah dokter. Nah, ini khobarnya berupa kalimat ini. Abuhu tabibun. Khobarnya berupa susunan kalimat. Zaid bapaknya dokter. Nomor 4, Zaidun ja'a abuhu. Zaid, adapun Zaid, ja'a abuhu adalah bapaknya datang bapaknya. Oh, adalah Jadi yang datang bapaknya Ustaz ya, bukan Zaidnya. Iya, bapaknya. Zaid datang bapaknya. Oke, ini tentang khobar. Ada pertanyaan tentang khobar? Khobar itu mengabarkan ya Ustaz ya? Ya, khobar itu mengabarkan. Bahasa Indonesianya itu kabar itu kan berita. Iya, mengabarkan. Jadi Ustaz kalau ada apa namanya fiil harus ada failnya gitu Ustaz ya. Betul, kalau ada Ini kan fiil harus ada fa'il. Kalau ini ada isim, kan? mubtada harus ada khobarnya. khobar. Betul. Itu Zaidun tolibun. Di tolibun itu khobarnya ya Ustaz ya? Iya, betul. Ustadz, kalau apa namanya mubtadanya berupa kalimat bisa juga ya? Mubtadanya enggak, kalau mubtada tidak Tadanya. berupa kalimat.
Khobar Yang yang kalimat Halo, itu Ustaz. khobar. Yang bisa menjadi kalimat. Kalau abuhu itu sebagai apa, Ustaz? Sebagai fa'ilnya ja'a. Oh, Sebagai fa'ilnya. fa'ilnya Hu-nya ja'a. sebagai Hu-nya ini sebagai domir ini. Mudhof ilaih. domir. Mudhof ilaih. Ya, mungkin ini contohnya terlalu rumit kali ya. Diganti aja deh. Biar mudah. Terus antara mubtada dan khobar ini biasanya harus sesuai ya. Contoh, perhatikan di sini Zaidun tolibun. Kalau saya ganti mubtadanya menjadi Hindun, maka gimana? Khobarnya itu harus menyesuaikan. Hindun tolibatun. Hindun tolibatun. Ya, karena perempuan jadi dikasih tak marbutoh. Mu'anas, betul. Ya. Contohnya lagi kalau jamak, coba. Kalau jamak hum tolibu tolibuna, bagus. Kalau hunna tolibatun. Ya, karena ya hunna tolibatun. Kalau huma Tuhum. tolibani. Tolibani kan dua. Karena huma itu kan dua. Isim tasniyah. Isim tasniyah. Ini. Ya. Jadi menyesuaikan. Oke. Kalau hum jama berarti nanti khobarnya jama, menyesuaikan. Huma tolibani, begitu. Paham Tom? Pahim. Baik, ada pertanyaan tentang mubtada khobar? Tentang mubtada khobar ada pertanyaan? Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa nih? Tentang jar majrur. Ini penting juga tentang jar majrur. Jar majrur itu susunan huruf jar dengan isim setelahnya. Susunan huruf jar dan setelahnya itu namanya jar majrur. Min zaidin, dari zaid. Min huruf jar zaidin majrur. Ya. Jadi kalau jar majrur adalah susunan huruf jar dan huruf jar dan majrur atau isim setelahnya. Nah, hukumnya apa? Kalau majrur hukumnya maka dibaca jar. Jar itu akhiran kasroh. Contoh di sini ja'a zaidun minal masjidi. Al masjidi ini akhirnya apa? Kasroh karena apa? Ada min. Ada min, bagus. Ya, fil masjidi zaidun. Di dalam masjid ada Zaid. Coba di situ ada jar majrur enggak? Ada itu. Ada fi dan fil masjidi. Hal masjidi. Boleh enggak fil masjidu? Tidak Tidak. Enggak boleh. Enggak boleh. Dhahaba Zaidun ila suqi. Dhahaba Zaidun ila suqi. Apa artinya? Ada jar.
Zaidun pergi ke pasar. Zaitun. Zaid pergi ke Pasar. ke pasar. Di situ ada jar, ada majrur. Mana jarnya? Ila. Majrurnya as-suqi. Bagus. Ja'a Zaidun bid darajati. Zaid datang dengan sepeda. Sepeda. Mana jar majrurnya? Bi. Majrurnya Darajat. darajati. Ya. Darajat. Akala Zaidun bil yadi. Artinya apa? Zaidun makan. Zaid makan dengan tangan. Tangan. Mana jar majrurnya? Bil yadi. Dan al-yadi. Al-yadi. Oke, ada pertanyaan tentang jar majrur? Jar majrur. Ini sering banget jar majrur ini. Oke. Kalau nggak ada, berikutnya ini susunan idhofah. Susunan idhofah juga sering banget, sering ada. Susunan Ustaz, dua. maaf. Ya. Menanya. Yang jar majrur itu berarti objek maksudnya ya? Bukan objek. Isim setelah huruf jar. Setelah huruf jar iya. itu majrur namanya. Oh iya baik. Isim setelah huruf jar. Ya. Itu majrur. Pasti nanti dibaca jar. Berikutnya susunan idhofah. Susunan dua isim atau lebih. Pertama mudhaf, kedua mudhaf ilaih. Mudhaf haram, tanwin dan al. Mudhaf ilaih. I'rabnya jar. Ay Ibnu Zaidin, anak Zaid. Ibnu mudhaf, Zaidin mudhaf ilaih. Adab Abdullahi, hamba Allah. Abdu mudhaf, Allahi mudhaf ilaih. Ya. Susunan idhofah atau mudhaf ilaih atau kata majmuk. Yaitu susunan dua isim atau lebih, kadang ada 3, kadang 2, seringnya 2. Nah, yang pertama dinamakan mudhaf. Isim pertama dinamakan mudhaf. Mudhaf itu artinya yang disandarkan. Isim yang kedua dinamakan mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih itu yang disandari. Mudhaf ilaih yang disandari atau sandarannya. Nah, hukumnya mudhaf tidak boleh tanwin dan tidak boleh alif lam. Tidak boleh akhiran tanwin, tidak boleh awalan al. Ini mudhaf, ingat-ingat ya. Dia boleh dhamma, boleh fathah, boleh kasroh akhirnya. Cuma tidak boleh al, tidak boleh Haram hukumnya. tanwin, haram. Kemudian kalau mudhaf ilaih hukumnya cuma satu, i'rabnya jar. I'rabnya jar yaitu kasroh. Contoh, Ibnu Zaidin. Ibnu Zaidin, anaknya Zaid. Ibnu Zaidin. Coba di situ mudhafnya mana? Ibnu. Nah, mudhaf ilaihnya mana? Zaidin. Nah, di situ Ibnu tidak boleh apa? Tidak boleh tanwin, tidak boleh ibnun, dan tidak boleh ibnu. Tidak boleh al. Al Ibnu Zaidin tidak boleh. Ya. Kemudian Zaidin ini sebagai apa? Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Hukumnya apa? Kasroh. Hukumnya jar. Akhirnya kasroh. Bukan Zaidun, bukan Zaidan, tapi Zaidin. Ya. Atau contoh lagi, Abdullahi, hamba Allah. Abdu sebagai mudhaf, tidak boleh abdun atau al-abdu.
Allahi sebagai mudhaf ilaih, maka akhirnya kasroh. Allahi. Ya. Coba kita baca kalimat ini. Bacanya gimana ini? Siapa yang mau baca? Muhammadun Rasulullahi. Ya, Pak Nasiruddin. Muhammadun Rasulullahi. Muhammadun, adapun Muhammad, ya, karena isim di awal kalimat itu mubtada. Rasulullahi adalah utusan Allah. Berarti khobarnya. Khobar. Rasulu sebagai apa? Mudhaf. Mudhaf. Allahi sebagai mudhaf ilaih. Ya. Dia juga sebagai khobar juga. Rasulu juga sebagai khobar. Kalimat kedua, silakan yang mau baca. Ahmad. Pak Ahmad, silakan. Ahmad. Rasulullahi fil masjidi. Ya. Rasulullahi fil masjidi. Rasulu sebagai apa? Mubtada. Mubtada. Allahi sebagai apa? Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Khobar, laisa khobar, Ustaz. Bukan. Kalau Khobarnya mubtada belum. ada khobar. Khobarnya ini nih. Khobar jumlah. Khobarnya ini. Oh. Khobarnya fil masjidi. Masjidi khobar. Ya. Rasulullahi fil masjidi. Fil Rasulu masjidi. ini sebagai khobar apa Mubtada. mubtadanya. Dia juga sebagai apa? Rasulu. Sebagai mudhaf. Mudhaf. Allahi sebagai Mudhafun ilaih. ilaih. Fil masjidi sebagai Khobar. Sebagai khobarnya. khobar. Dia juga sebagai apa? Susunan Sebagai apa ini? idhofah. Susunan fil masjidi. Jar majrur. Jar majrur. Oh, jar majrur, ya. Iya kan? Ada huruf jar setelahnya majrur. Kalimat ketiga, silakan yang mau baca. Saya Pak Ustaz. Pak Nasruddin. Ya, hadza ibnu Zaidin. Ya. Hadza ibnu Zaidin. Hadza sebagai apa? Hadza sebagai mubtada, ibnu Mubtada. Zaidin sebagai khobar. Khobar. Ibnu Ibnu sebagai Zaidin. apa? Ibnu sebagai mudhaf, Zaidin mudhaf ilaih. Iya, bagus. Kalimat nomor 4, silakan. Silakan. Yang mau baca nomor 4. Saya lagi, Ahmad. Yang lain, Pak? Ya dah. Yang lain, silakan. Bu Eli, silakan. Nggak kelihatan hurufnya Ustaz. Apa sih itu? Ro'aita boleh. Ro'aita Abdullahi. Ya. Ro'aitu, Ro'aitu aku melihat Abdallahi. Abdallahi. Nah, ini belum kita kasih ya tentang maf'ul bih. Ro'a itu ini fi'il fa'il. Ro'a fi'il, tu itu fa'ilnya. Ro'a itu domir ini. Saya melihat Abdallah. Abda ini pakai fathah karena objek. Abda ini mudhaf, Allahi mudhaf ilaih. Abda ini juga maf'ul bih atau objek. Makanya fathah akhirnya. Nomor 5, silakan. Kitab itu milik Abdullah. Abdillahi. Turun ke bawah, Ustaz. Ini enggak kelihatan. Ya Abdullah. Enggak kelihatan ya. Belum kelihatan. Turun ke bawah sedikit. Ke atas naik kalau gitu. Ya. Belum. Belum. Ya, sudah. Sudah? Sudah. Silakan. Ya, kalau nggak ada yang lain saya Ustaz. Ya, Coba silakan. ya. Para Pai.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-kitabu li'abdillahi. Iya, bagus. Al-kitabu sebagai apa? Kitabu sebagai mubtada, Ya. li abdi li harfu jarrin, Hmm. abdi apa mudhaf ya? Mudhaf. Selain itu sebagai apa mudhaf apa mubtada? betul mudhaf. Selain Majrur. mudhaf Sebagai majrur, majrur karena ada li. sebagai jar majrur karena ada li Allahi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Ya, bagus. Iya, Ustaz. Iya. Ini juga sebagai khobar ya. Li abdillah sebagai Iya. khobarnya. Iya. Ya. Kitab itu adalah milik Abdullah. Oke. Nah, ini kalau ini maf'ul bih nih, maf'ul bih seperti ini. Maf'ul bih adalah objek kalimat. Maf'ul bihi objek kalimat setelah fi'il fa'il i'rabnya nasab. Nasab ini bukan rafa. Darabtu Zaidan. Kupukul Zaid. Darabtu fi'il fa'il. Zaidan maf'ul bi. Iya. Jadi maf'ul bi adalah objek kalimat setelah fi'il fa'il. Sebelumnya ada fi'il dan fa'il. I'rabnya nasab. Kalau nasab itu harokatnya apa? Harokat akhirnya. Fathah. Bagus. Contohnya darabtu Zaidan. Doroba fi'il tu sebagai fa'il atau subjek. Fa'il dari anak ya? Anak, bagus. Tadi kan kita hafalin ya. Doroba, doroba, dorobu. Dorobat, dorobata, dorobna. Dorobta, dorobtuma, dorobtum. Dorobti, dorobtuma, dorobtuna. Dorobtu, dorobna. Zaidan sebagai apa? Maf'ul bih. Nah, maf'ul bih itu hukumnya nasab. Karena ini isim mu'rab maka pakai fathah. Kalau dia tidak pakai alif, tidak bisa dibaca fathah saja. Ya, alif itu untuk membantu, memudahkan kita. Membantu. Bahwa itu adalah fathatain. Supaya tidak dibaca Zaidun ya. Iya, supaya Zaidun. tidak dibaca Zaidun atau Zaidin. Gitu. Contoh lain, doroba Zaidun kalban. Artinya apa? Zaid memukul anjing. Zaid memukul anjing. Doroba sebagai apa itu tadi itu? Fi'il ya. Doroba fi'il madi. Ini. Zaidun sebagai fa'il. Fa'ilnya. Kalban sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih. Nah, maf'ul bih ini tanda akhirnya apa? Fathah. Ini. Fathah. Nasab ya. Kalban. Kalban. Kan bukan kalbun, tidak boleh kalbun atau kalbin karena dia objek. Contoh lagi, qara'a Muhammadun al-Qur'an. Nah, Al-Qur'ana. Qara'a sebagai qara'a fi'il. Muhammadun sebagai fa'il. Al-Qur'ana sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih. Bagus. Maf'ul bih hukumnya nasab. Nasab. Tandanya fathah. Fathah. Doroba Zaidun al-Qurrata. Artinya apa? Bola. Al-Qurrata bola. Iya. Zaid memukul bola. Keranjang. Oh iya, hiroh kucing. Qurrah.
Keranjang. Doroba Zaidun Bola. al-qurrata. Doroba sebagai Sebagai fiil. fi'il madhi, Zaidun sebagai sebagai fiil. Ya. fa'il. Tandanya dhammah akhirnya. Al-qurrata sebagai Maf'ul bih. maf'ul Al-Quran bih. sebagai maf'ul bi. Objek tandanya Tanwin. harokat Nasab. akhirnya Kata. fathah. Yaqra'u Muhammadun al-majallata. Yaqra'u sebagai Fiil. fi'il. Fi'il mudhari. Karena ada ya ini, ada salah satu huruf ana itu. Ana itu atau anita. Muhammadun sebagai Fa'il. Muhammadun sebagai fa'alif. fa'il. Fa'il itu fa'alif. Al-majallata sebagai Maf'ul bih. maf'ul bih. Yadribu Zaidun kalban. Yadribu sebagai Fiil. Zaidun sebagai fa'il. Kalban sebagai Maf'ul bih. sebagai maf'ul bi. Sebagai maf'ul bi. Bagus. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Tentang jadi mubtada, kemudian tadi apa? Khobar, kemudian maf'ul bih. Tadi kalau maf'ul bih sama maf'ul fihi beda ya? Beda. Kirain salah nulis di sini di buku maf'ul fihi apa? Oh, beda. Susunan jar majrur sudah, susunan idhofah sudah. Ustaz Afan, Ya. itu kita membedakan apakah ini kalimat idhofah atau jar majrur. Kan tadi kalau dari awalnya kan kalau idhofah kita selalu di awalnya misalnya diawali misalnya dari mubtada marfu ya. Ya. Halo? Ya. Halo. Tapi kalau pembahasannya pasti kita di tadi ketutup sih. Ketutup jadi selesai. Kalau di susunan tadi terakhir apa maf'ul bih. Maf'ul bih kan contoh-contohnya itu kita misalnya tadi susah nih nggak lihat contoh nih. Susah. Yang apa itu? Tadi yang apa misalnya kita contoh yang doroba Zaidan al-Qurrah. Nggak dibaca dorobu. Doroba Zaidun al-Qurrah. Kalau dorobu kan ada wawu alifnya. Kalau di situ kan nggak ada. Gimana? Kalau dorobu ada wawu alifnya akhirannya. Kalau doroba tadi kan nggak ada wawu alifnya. Jadi bacanya doroba. Untuk ditentukan kita misalnya dia itu menjadi mubtada, dia harus ada alifnya. Mubtada alif gimana? Ya ini saya juga jadi bingung karena ini nggak ada contoh jadi susah saya. Tadi bisa ditampil lagi nggak Ustaz? Yang mana? Yang materi yang terakhir. Materi terakhir tadi. Ya. Bentar ya.
Sudah tutup ya Ustaz? Ini. Ini Belum muncul Ustaz. Ya, nah ini. Ini kan doroba Zaidun kalban ya. Ini kan kita sedang membahas maf'ul bih. Tetapi dalam susunan kalimat misalnya kan kalau dalam bahasan mudhaf ilaih kita tidak bisa ini baca dorobu misalnya kalau mubtada harus marfu kan. terus Saya pertanyaan saya jadi pertanyaannya gimana, Pak? Iya. Ini kalau misalnya kita menentukan ini dalam kalimat ini saya selalu kepikirannya ini kalimat maf'ul bih doroba Zaidun kalban. Ya, dalam kalimat kita membaca yang tidak ada barisnya kita tidak boleh membaca doroba itu Dorobu. misalnya kita baca dorobu Zaidan al kalban misalnya begitu. Dorobu kan kalau kita bicara misalnya materinya ke mudhof mubtada harus marfu misalkan gitu ya. Karena di awal kalimat. Itu tidak boleh ya. Iya, kayak gini, Pak. Jadi harus tahu arti setiap kata dulu ya. Arti setiap kata harus tahu dulu. Kalau bentuknya seperti ini kan bisa dibaca dorbu gitu ya. Kemungkinan. Bisa juga dibaca duriba. Itu ya. Bisa dibaca dorbu, artinya pemukulan. Bisa dibaca duriba. Pukulan ya. Ya, pukulan Zaid gitu ya. Bisa juga dibaca duriba. Bisa dibaca duriba, dipukul. Bisa dibaca doroba. Nah, ini memang feeling yang bermain di sini. Feeling kita. Ini kira-kira bagusnya apa? Cocoknya itu apa? Paling mendekati kebenaran. Maaf Ustaz. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita membaca kalimat seperti ini yang tidak ada barisnya, bisa dibaca doroba ini bisa dibaca tiga macam ya, bisa doroba, duriba, bisa. Nanti semakin banyak praktek, nanti feelingnya makin tumbuh gitu. Feelingnya itu makin tumbuh. Makanya di sini kita dasarnya dulu kita kenalkan, nanti berikutnya nanti kita banyak latihan jam terbang, nanti itu akan menumbuhkan feeling. Nah, gitu. Jadi nanti ketika ketemu kalimat itu langsung menyerang. Siapa nih? Ustadz saya Samsul. Ya, silakan Pak. Nah, pada contoh nomor 2 ya, nomor 3 dah, ya 3. Doroba Zaidun al-Qurota ya. Iya. Kalau fa'ilnya tasniyah, kemudian tanda rofanya apa Pak Ustadz? Kalau fa'ilnya tasniyah, berarti Zaidani gitu ya? Kan wajib rofa ya? Iya, contohnya Zaidani gitu. Iya. Tandanya kalau tasniyah nanti dia tandanya alif, rofaknya adalah alif. Zaidani. Jadi rofaknya adalah alif itu. Satu lagi Ustadz. Kalimat nomor 3, tolong buatkan majhul Pak Ustadz. Jadi apa tuh? Ya, duribat al-qurratu. Duribat Pak Ustadz ya? Duribat al-qurratu. Duribat karena itu mu'annas ya. Karena mu'annas. Zaidunya kan dibuang. Hilang. Kalau majhul kan zaidunya fa'ilnya dibuang. Iya. Mabni majhul ya? Iya. Duribat al-qurratu. Al-Qurratu. Iya. Tuh, nah, nanti ini al-Qurratunya menempati pada posisi fa'il Pak Ustadz ya? Iya. Ini kayak gini nih. Ini nanti insya Allah minggu depan kita bahas naibul fa'il nih. Oh iya, mangga. Duriba Zaidun al-Qurrata. Ini kalau
disebutkan pelakunya, disebutkan fa'ilnya, Zaidunnya disebutkan. Nah, kalau Zaidunya dibuang, berarti kan pelakunya dibuang, maka kata kerjanya jadi majhul, jadi pasif. Doroba jadi duriba. Berhubung Al-Qurrah ini mu'annas, dia akan menempati posisinya Zaidun tadi ya. Maka Al-Qurratu asalnya kurota jadi kurotu, kemudian nanti dorobanya jadi duribat gitu. Ciri muannasnya? Tak marbuto ini ciri muannasnya ada akhiran tak marbuto. Oh iya. Ya, makasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Pelan-pelan, nanti insya Allah sering banyak latihan, sering banyak contoh-contoh, jadi paham sendiri. Oke, cukup ya Bapak Ibu. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Alhamdulillah. Nanti untuk murojaah bisa lihat di YouTube. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.